Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang SD Negeri Brebes Selatan 3. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Brebes Selatan 3. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif pada hari Selasa 20 Agustus 2024 pada pukul 11.00 di tempat SD Negeri Brebes Selatan 3. Kegiatan diseminasi budaya positif. Salam sebelum kita mulai acara ini, agar acara berjalan dengan lancar, kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Karsona SPD, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu guru serta tenaga pendidikan SD Negeri Brebes Selatan 3 serta anak-anakku kelas 5, kelas 6 yang Bapak banggakan. Pertama, mari kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang kelas 5 ini dalam rangka pelaksanaan diseminasi budaya positif SD Negeri Brebes Selatan 3 yang akan dipandu oleh Bapak Bayu Permadi SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Mudah-mudahan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala kegiatan pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Salawat serta salam katakan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, kepada keluarga, para sahabat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat syafaat ila yaumil akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini sesuai dengan program atau jadwal dari Bapak Bayu Permadi yang saat ini sedang mengikuti kegiatan guru penggerak atau calon guru penggerak angkatan ke-11, yaitu akan menyampaikan diseminasi budaya positif di SD Negeri Brebes Selatan 3, sehingga apa yang nanti disampaikan oleh Pak Bayu kita coba ikuti dengan sebaik-baiknya dan kita terapkan, karena sesuai dengan judulnya budaya positif. Nanti apa yang akan diharapkan dalam kegiatan ini, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Dan juga kepada Bapak Bayu Permadi nanti mohon untuk dijelaskan sejelas-jelasnya kepada kami ya, warga Brebes Selatan 3, karena mungkin sudah disiapkan, sehingga pada kesempatan siang hari ini hal yang luar biasa untuk Bapak Bayu, sehingga bisa memberikan arahan atau mungkin juga ilmu yang akan kita gunakan dalam kehidupan
terutama di SD Negeri Krukut Selatan 03. Begitu kepada Bapak Ibu guru serta anak-anak yang sebagai kamerawan, sebagai pembawa acara, satu ini sebagai apa ini? Operator, alhamdulillah ya. Ada operatornya, ada kamerawannya, ada penata acaranya, ini sangat luar biasa. Ya, mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar. Demikian sambutan dari kami. Tetap semangat untuk Pak Bayu, close dan tepuk tangan untuk Pak Bayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan Kepala Sekolah. Selanjutnya diskusi kegiatan diseminasi oleh Bapak CGP, Bapak Bayu Permadi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berkumpul kembali di pagi kali ini ya. Tidak bosan-bosannya saya meminta bantuan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah dan anak-anakku ya, mungkin mengganggu waktunya, tapi karena memang tugas yang telah diberikan kepada saya yang harus saya kerjakan, maka di sini saya minta bantuannya kepada panjenengan semua untuk bisa melaksanakan kegiatan ini. Adapun kegiatan kali ini saya juga masih belajar. Di sini juga ada guru penggerak senior kita, Bu Ade, mohon untuk bimbingannya nanti, ataupun barangkali ilmunya dari Bapak Kepala Sekolah bisa membantu nanti, bisa menambahkan, atau dari teman-teman yang lain juga bisa menambahkan. Di sini saya sedang belajar ya, jadi barangkali nanti Bapak Ibu teman-teman bisa menambahkan, syukur alhamdulillah. Kegiatan pada kali ini beda dengan kegiatan kemarin. Untuk hari ini adalah diseminasi budaya positif yang akan dilakukan di SMP Krukut Selatan 03. Di saya itu aksi nyata pada modul 1.4. Nah, saya sendiri Bayu Permadi sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal. Adapun kegiatan diseminasi positif ini ya, itu untuk kita belajar bagaimana cara kita untuk menghadapi siswa atau peserta didik kita di sekolah. Nah, untuk memulai kegiatan kali ini ya, kita ice breaking dulu biar nggak jelas. Saya minta bisa berpasangan. Ya, berpasangan, silakan berpasangan. Bapak barangkali mau berpasangan dengan Mas Reza, monggo, atau mau berpasangan dengan Babit, silakan. Monggo, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, ya. Monggo. Bapak mau dengan siapa? Adanya berarti sama Mas Reza gitu, benar ngomong ya. Oke. Ya. Nah, nanti Mbak Win kesini sebentar bisa sama Mbak Safira, ya, sama Mbak Safira. Ya, nanti bisa sambil duduk, boleh bisa sambil duduk, sambil duduk saja nggak apa-apa, sambil duduk bisa nggak apa-apa. Beri Pak, sebentar, ngapunten. Ya, silakan berhadapan. Silakan berhadapan. Senyum, ikat, senyum. Ya, berhadapan, senyum. Tidak boleh ketawa, senyum. Ya, jangan memandang bibirnya, jangan. Ya, satu. Belum saya hitung 2, 3, 4, 5. Ingat, jangan tatap bibirnya. 8, 9. Dilarang ketawa. Atau dilarang itu tapi nggak boleh. 20, 21, 23, 27, 28, 29, 30. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua.
pada tadi itu kalau biar nggak ngantuk ya setelah melihat wajah teman kita kita tidak ngantuk setelah merasa tercerahkan melihat wajah teman-teman kita ya next ya. Nah di sini ada kita buat dulu ya kesepakatan forum ini ya kesepakatan forum ini sudah beberapa saya tuliskan barangkali nanti bisa ditambahkan silahkan. Yang pertama saling menghargai sesama peserta forum diseminasi. Ya, yang kedua, menghargai semua pendapat. Ya, pendapat apapun itu dari Bapak Ibu, saya anggap itu luar biasa dan panjenengan juga bisa menghargai teman yang lainnya. Berarti ketika ada yang menyampaikan pendapat itu bisa dengan cara mendengarkan terlebih dahulu. Yang baiknya itu mendengar yang baik, pendengar yang baik maksudnya ketika ada yang menyampaikan pendapat atau ketika ada yang bertanya barangkali nanti biar waktunya efektif juga itu pertanyaan saya juga sama jadi dengarkan dulu barangkali pertanyaan sama jadi waktunya tidak terbuang sia-sia. Yang keempat fokus dengan forum diskusi. Saya mohon dengan sangat Bapak Ibu ketika waktunya belum selesai tetap di tempat duduk dan saya berharap 1 jam kuat nih. Alhamdulillah kuat Bapak Ibu. Suaranya kurang kuat Bapak Ibu. Alhamdulillah. Ya yang kelima adalah di silent HP-nya atau mute handphone atau matikan lebih baik ya. Tidak usah takut nanti ada pertanyaan apa tadi dari Bu Maida mengatakan Mas aja misi lagi Mas bingung di sini. Kalau saja Bu, pendapatnya insya Allah baik semua dan luar biasa. Barangkali dari Bapak Ibu mau menambahkan, silahkan bisa 6, 7, 8 dan seterusnya. Itu yang bisa saya tuliskan. Barangkali dari Bapak Ibu mau menambahkan, misalkan tidak boleh merokok, Mas Rizky nanti dulu. Ya penggunaan bahasa yang sopan, tambahan dari Bu Susiwati. Yang keenam menggunakan bahasa yang sopan. Atau ada lagi, monggo bisa ditambahkan selain menggunakan bahasa yang sopan. Bu Maida, barangkali mau berpendapat. Nah ini kesepakatan saja, maksudnya ketika kita di forum ini kita membuat kesepakatan ya, sama seperti panjenengan buat kesepakatan di kelas ya. Cukup? Nah, di sini kita akan mulai belajar apa sih itu budaya positif. Ya, saya kaitkan dengan gambar Gatot Kaca dan dengan positive words only. Nah, saya mengaitkan di ada budayanya, terus biar sesuai dengan positive words-nya. Oke, budaya positif ya, itu mungkin gambarnya terlihat di bawah ini. Ya, itu foto saya begini, data foto, data pegawai. Ya, seorang guru yang baik harus memiliki kompetensi atau kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat terwujud dengan menerapkan konsep-konsep seperti 1. Disiplin positif. Yang pertama itu disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas atau sekolah. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Ingat, ketika bacanya harus benar-benar jelas, jangan sampai salah. Yang keenam, segitiga restitusi. Nah, kurang ini Bapak. Jadi bisa diingat nanti ada 6 kompetensi yang harus kita miliki untuk mewujudkan budaya sekolah sebagai budaya yang positif. Disiplin positif. Ya, sebelum kita berlanjut, menurut Bapak Ibu, disiplin positif itu yang seperti apa? Monggo. Boleh dari Bapak Kepala Sekolah. Bapak Ibu yang hormati, kata
kata disiplin positif. Sebenarnya persiapan. Kalau tadi Mas Pak Bayu, wah nanti ada ini kan macam sudah, tapi ini kan jawab Pak, sehingga nanti apa yang kami keluarkan yang mudah-mudahan betul begitu, walaupun belum disampaikan sebelumnya. Disiplin bahwa agar kita bisa melaksanakan kegiatan dengan baik, tentunya kita harus disiplin waktu, disiplin dalam melaksanakan, dan juga disiplin dalam laporan. Itu harus disiplin tepat waktu. Seperti kita sebagai ASN, juga sebagai pendidik, disiplin itu sangat penting. Karena apa? Kita kerja harus menerapkan disiplin. Nah, kata-kata lagi apa? Positif. Nah, kalau positif tentunya ada lawan dari negatif. Ya. Sehingga apa yang kita lakukan adalah hal-hal yang bersifat positif. Disiplin dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari sesuai dengan waktu. Ya. Contoh, kita berangkat dari rumah harus bisa memperkirakan kapan sih saya harus sampai di sekolah. Aturan jam 7 kita harus ada di sekolah. Nah, sehingga sebelum jam 7 kita paling tidak 10 menit sebelum jam 7 kita sudah ada di sekolah. Gitu. Kemudian disiplin pulang. Ketika kita akan pulang sebagai ASN, di sana ada pinjer, ya, jam 14 waktu Indonesia bagian barat, sehingga kita harus bekerja sampai dengan jam 14. Kita harus berangkat, datang pinjer, pulang juga harus pinjer. Ini harus disiplin. Itu hal yang bersifat positif. Kemudian lanjutnya, disiplin dalam melaksanakan tugas. Karena kita sebagai guru, kita harus masuk kelas sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Misal kita jam 7.15, berarti kita sudah harus ada di kelas. Bukan kemudian jam 7.15 ya, kita masih merasa enggan untuk di kelas. Kita sudah siap dari rumah dengan niat untuk mengabdikan dirinya ke pendidikan, sekolah, hingga begitu ketemu dengan siswa kita sudah siap untuk menyampaikan ini. Kedisiplinan itu memang penting. Disiplin tentunya yang namanya disiplin itu tentu positif. Ya begitu, ya ini ya sehubungan dengan adanya diseminasinya Mas Bayu tentang disiplin positif, ya kami mengharap kedisiplinan tetap kita utamakan, dan baik berangkat maupun pulang. Ya. Setelah kita pindah, jangan lupa mengisi daftar hadir yang manual, itu sebagai bukti kita menunjukkan kita adalah orang-orang yang disiplin. Kemudian setelah pindah pulang, kita juga mengisi daftar hadir, itu juga namanya disiplin. Bukan berarti kita pindah sudah ada pinjanya, sudah ada absennya, tetapi yang manual itu harus dikerjakan, harus diisi. Itu yang harus. Kemudian disiplin berpakaian sesuai dengan aturan-aturan
kedinasan, kapan kita menggunakan keki, kapan kita menggunakan tapoci, kita menggunakan putih, kita menggunakan PGRI dan sebagainya. Dan itu hendaklah kita patuhi bersama agar hasil kerja kita betul-betul mendapatkan hal-hal yang lebih baik, hal yang sesuai dengan harapan kita, sehingga kita tetap menjadi orang-orang yang disiplin, sehingga menghasilkan hal-hal yang bersifat positif. Itu saja Pak Bayu mungkin pendapat dari kami, ya, dan yang lain boleh menambahi atau membantah dan sebagainya. Dipersilakan kepada forum dan berikan ke Pak Bayu sebagai pemenang. Terima kasih tepuk tangan untuk Bapak. Apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah itu benar-benar kita harus disiplin waktu. Barangkali kita masih kurang disiplin, barangkali besok lebih baik daripada hari ini. Itu apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, semoga bisa kita renungkan dan kita laksanakan. Disiplin positif, ya, disiplin positif tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah secara singkat. Nah, ini disiplin positif menurut saya, ya, sebuah cara penerapan yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuh kembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, tidak usah dengan fotonya sengaja tak tempel biar kelihatan terlalu. Ya, disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak atau peserta didik untuk bertanggung jawab dan menumbuh kembangkan kesadaran dirinya berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Pemusatan ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam berbagai tindakan yang diambil, ya, terpusat ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam tindakan yang diambil. Jadi ketika peserta didik itu mengambil sebuah keputusan ataupun mengambil sebuah tindakan, peserta didik itu mampu mengontrol dirinya, ya, agar tidak keluar dari jalur atau tidak keluar dari aturan-aturan yang telah berlaku atau ditetapkan. Disiplin positif ini dapat membuat peserta didik memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan atau pujian serta hukuman, ya. Berarti bukan karena adanya motivasi internal, bukan karena adanya paksaan, merasa terpaksa dengan aturan-aturan, atau dengan diberi pujian atau reward hadiah, ya, itu juga tidak efektif ternyata. Atau barangkali kita biasa memberi, nanti kalau juara kita Pak Guru beri buku, nanti juara satu kita beri uang, atau itu kita mendapatkan juara ini, nanti kita dapatnya ini, itu ternyata tidak efektif, ya. Ataupun hukuman, ya, biasanya ketika ada anak bermain, misal bermain sepak bola, terus bolanya kena kaca, pasti kita marahi. Yang pertama adalah kita marahi. Kenapa kamu main sepak bola sampai kena jendela, kasnya pecah, silakan diganti, orang tuanya suruh ke sini, ya. Itu ternyata tidak diperbolehkan dan tidak dapat menumbuhkan disiplin positif peserta didik. Motivasi perilaku manusia, berikutnya adalah yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini sama seperti yang tadi Bapak Kepala Sekolah sampaikan. Sekarang silakan Bapak Ibu yang mau berpendapat, apa sih motivasi perilaku manusia itu apa? Motivasi panjenengan itu apa? Atau motivasi keinginan, motivasi jenengan ketika ngajar itu seperti apa? Atau motivasi panjenengan untuk anak didik itu seperti apa? Silakan barangkali ada yang mau menyampaikan pendapatnya atau bisa
menyampaikan isi hatinya yang ada di pikiran panjenengan selama ini. Apa sih itu perilaku, motivasi perilaku manusia? Silahkan. Oke. Silahkan. Ya, terlihat saja dari gambar bahwa kita ingin merubah seseorang, tapi dengan cara merubah itu dengan cara tidak menggunakan dengan tadi seperti hukuman, tidak dengan cara memberi sebuah hadiah atau reward, tetapi dengan cara-cara yang lainnya membentuk kepribadian siswa yang lebih matang lagi. Seperti itu menurut saya, bahwa motivasi perilaku manusia itu membentuk karakter manusia yang lebih baik, menuju anak-anak didik kita menjadi anak-anak yang memiliki budaya positif yang baik. Oke, terima kasih Bu Silawati. Bahwa motivasi perilaku manusia itu membentuk sebuah karakter nih Bu. Oke. Nah, kita lihat motivasi perilaku manusia. Ya, ini konsep yang kedua, yaitu motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan, hukuman atau punishment. Ya. Siswa atau peserta didik yang pertama adalah pasti menghindari ketidaknyamanan. Ketika mereka tidak nyaman, mereka akan menghindar. Atau bahkan kita saja ketika kita tidak nyaman dengan teman kita atau dengan rekan kita, kita pasti akan menghindar. Ya. Tidak hanya anak kita juga. Nah, yang pertama motivasinya itu adalah menghindar. Mungkin karena tidak nyaman, mungkin karena dihukum. Misalkan peserta didik, oh rambutnya sudah panjang. Ya, karena sudah ada kesepakatan kelas bahwa tidak boleh berambut panjang, mereka akan takut. Oh pasti nanti saya akan dihukum. Yang akhirnya besok tidak berangkat. Ataupun ketika hari berikutnya mereka berangkat, mereka akan selalu menghindari. Saya tidak akan ketemu Pak Guru Bayu, atau saya akan menghindari Bapak Kepala Sekolah agar tidak dipotong rambutnya. Itu yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan penghargaan reward dari orang lain. Nah, motivasi yang ingin dilakukan itu agar mereka itu mendapatkan hadiah. Padahal tadi kita sudah ngomong bahwa hadiah itu tidak efektif, tapi mereka itu membutuhkan adanya penghargaan, ya, ataupun hadiah. Nah, di sini kita itu berupa penghargaan atau reward itu bisa berupa tepuk tangan, bisa berupa jempol, oke, bisa berupa ucapan, misalkan selamat kamu mendapat juara 1 ya, tingkatkan terus, itu termasuk penghargaan. Ya, bukan yang berupa barang, ya, bukan. Itu mereka pasti melakukan sesuatu, oke, karena pengen adanya penghargaan. Kalau saya tidak seperti ini, nanti saya tidak dihargai. Pun di kelas mereka juga menginginkan adanya penghargaan dari teman-temannya. Yang kedua, yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Mereka percaya, mereka punya suatu keyakinan mereka sendiri bahwa mereka itu benar. Mereka itu apa yang mereka lakukan sesuai dengan tindakannya, padahal belum tentu sesuai dengan apa yang mereka inginkan, orang lain inginkan. Itu motivasinya ada 3. Nah, jika peserta didik memiliki motivasi nomor 1 dan 2, peserta didik masih berasal dari motivasi eksternal, ya. Kalau 1, 2 itu masih eksternal. Tugas kita sebagai guru adalah menemukan motivasi pada nomor 3, yaitu motivasi internalnya. Ya, yang tadi merasa dia itu benar. Ya. Dari merasa itu dia benar, bagaimana kita bisa mengelola peserta didik itu menjadi suatu peserta didik yang tadi disebutkan Bu Silawati adalah berkarakter. Nah, pada motivasi internal ini menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka yakini, itu tujuannya adalah menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebih agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri peserta didik. Ya.
mereka melakukan itu agar memberi orang lain atau guru itu memberikan penghargaan atau meminimalisir motivasi eksternal, yaitu poin 1 dan poin 2. Ya. Mereka itu beranggapan kalau saya bisa, kenapa orang lain tidak? Ya, seperti itu. Tujuannya adalah menghindari hukuman dan pemberian penghargaan agar ada yang memberi hadiah ataupun penghargaan ataupun pemberian hadiah ataupun reward. Salah. Nah, berikutnya adalah yang ketiga, keyakinan kelas atau sekolah. Menurut Bapak Ibu, keyakinan kelas itu apa? Silahkan dari Bapak Ibu yang mau berpendapat. Ya, kita semua pendapat di sini itu berharga, luar biasa, mantap pokoknya. Monggo dari Bu Maida, Mbak Wi. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang disepakati bersama di dalam kelas bersama guru dengan beserta siswanya, itu merupakan keyakinan kelas yang nanti kita sepakati bersama, yang merupakan akan terjadinya suatu aturan kelas bersama dengan guru dan siswanya di dalam kelas. Ya, berarti sebuah peraturan Ya, yang disepakati bersama antara siswa dan gurunya, ya, antara siswa dan gurunya. Barangkali penjenengan ya. Oke, Bu Yeye barangkali mau menambahkan, silakan, nggak apa-apa. Ya, menurut panjenengan saja, kita mengalir saja, ya, kita mengalir saja. Kita juga masih belajar, ya. Apalagi saya butuh panduan panjenengan juga. Moga keyakinan kelas atau sekolah menurut Bapak Ibu itu apa? Jadi dari Bu Ade adalah sebuah peraturan yang dibuat bersama atau disepakati antara guru dan siswa. Barangkali yang mau menambahkan silahkan. Kita mengalir saja, nanti tetap beda, kita akan isi di sini. Siapa takut, luar biasa. Untuk membantu ini ya. Apa ya? Saya ini bisa Jalan lancar, Pak. juga. Wah, tapi kok ada super. Ya, nggak semangat apalagi Mas Bayu untuk menjelaskan kata keyakinan. Coba keyakinan itu berasal dari kata Yakin. yakin itu apa? Percaya. Terus Bisa. Kalau keyakinan berarti menjadi Kata benda kan? Yakin akhirnya menjadi mendapat awalan apa itu? Keyakinan dan ya berarti ya membentuk kata benda. Keyakinan berarti ada wujud. Nah, walaupun mungkin bentuknya abstrak, ya, tidak bisa kita lihat, tetapi jelas keyakinan itu adalah suatu tindakan berarti ada wujudnya, cuma mungkin tidak berbentuk seperti barang, ya kan? Keyakinan kelas. Berarti apa itu keyakinan kelas? Ya. Atau mungkin gue dengan sekolah, ya, tapi yakin mantap kan betul ya? Yakin apa tadi bisa ya, kemampuan kelas ya, dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di kelas atau sekolah. Ya. Itu mungkin seperti itu barangkali, ya. Tapi nanti kita coba penjelasan dari Pak Bayu, ya, yang namanya keyakinan kelas itu seperti apa, ya, sehingga benar-benar nanti kita akan mendapatkan gambaran yang tepat, ya. Sehingga untuk Bapak Ibu, ayo kita bareng-bareng, ya, tidak usah takut saja, saya nggak kasih materinya biar kita mengalir sesuai pendapat. Tidak usah ragu untuk berpendapat, ya, karena tadi sudah sampai ada motivasi dan sebagainya, ya. Ini tentang keyakinan. Ya, monggo Bapak Ibu bersama-sama kita
berpikir ya untuk mensukseskan kegiatan ini. Semoga Pak Bayu untuk Terima kasih Berarti ini Bapak nanti atas harus dibuat pemaparannya. bersama guru dengan siswanya. Ya, tadi sudah disampaikan dengan siswanya, terus keyakinan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa keyakinan adalah bahwa kita bisa adanya hubungan antara baik dari guru, siswa, maupun sekolah. Jika tidak ada tambahan, geser. Keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini sebenarnya sudah saya buat lagi, cuma belum tak foto. Ya, keyakinan kelas atau sekolah, ya, guru di sini sangat berperan sekali dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan, ya, keyakinan kesepakatan, ya, keyakinan kesepakatan ya, antara guru dan peserta didik, ya, sepakat. Ya, bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas itu? Ya, saya yakin Bapak Ibu sudah membuatnya kemarin, ya, sudah ditempel, ya, sudah. Oke. Ya, nanti setelah ini barangkali bisa ditempel, ya. Nanti kasih ruang, Mas Reza gitu. Ya. Ya. Di sini guru ya, intinya guru itu selain sebagai fasilitator juga sebagai manajer di kelas, ya, untuk membuat keyakinan yang sesuai dengan sepakatnya guru dengan siswa. Nah, keyakinan kelas ini saya kasih contoh, ya. Keyakinan kelas ini dibuat oleh peserta didik, oleh siswanya. Terus barangkali ada pertanyaan, Pak Guru atau kelas rendah 1, 2, 3, bagaimana cara membuat keyakinan kelasnya? Ya. Cara membuat keyakinan kelas, kita bikin saja kata-kata rumpang ataupun kita kasih gambar, ya. Kita kasih gambar, oh ini seperti apa gambarnya, nanti dikasih sebelahnya titik-titik, nanti anak-anak misalkan ibu gurunya membacakan berjalan lebih baik daripada berlari. Misalkan ada gambar di situ, ada gambar anak lari atau gambar lantai licin, ya, itu bisa dengan gambar. Untuk kelas awal atau kelas rendah, kelas 1, 2, 3 itu bisa dibuat dengan bantuan gambar atau bantuan proyektor. Di sini saya ambilkan contoh keyakinan kelas dan dokumentasi anak-anak sedang membuat. Ya, jadi mereka membuat sebuah kesepakatan bersama, yang nanti akan dijalankan bukan hanya oleh anak itu saja, tapi seluruh kelas. Ya. Satu anak membuat, nanti kita tempel. Nah, itu saya sudah membuat contoh seperti itu, barangkali bisa Seperti contoh. salah contoh ataupun panjenengan bisa membuat yang lebih bagus lagi, syukur alhamdulillah. Ya, bisa memanfaatkan dari Canva, ya, atau PowerPoint yang lain. Di sini sudah saya membuat seperti ini dan sudah saya share sebelum kegiatan pembelajaran dan sudah saya tampil di sana. Ya, kesepakatan kalau yang seperti ini itu sebagai contoh saja, ya. Jadi nanti anak-anak bisa melihat, oh ketika gambar jam nanti anak menuliskan apa. Nah, ketika saya membuat gambar laptop ataupun gambar HP, ya, nanti itu seperti apa. Nanti mereka akan menulis kalimat-kalimatnya, ya. Pasti mereka akan menulis dengan kata jangan, tidak. Nah, nanti selanjutnya ada lagi. Nah, ini hanya contoh saja, ya. Barangkali Bapak Ibu di kelasnya yang belum ada, silakan sekreatif mungkin, ataupun barangkali lebih canggih dari Pak Guru di kelasnya, atau pakainya proyektor yang bisa nempel pakai sidik jari luar biasa. Iya, betul. Ya. Oke, daripada ngantuk, Bu Maida. Iya, Bu Maida. SD lagi nih Bu Maida nih. Ya. Dari gambar sebelah, kalau dari sini sebelah kanan saya paling ujung itu ada
bentuk nopo nggih? Lingkaran. Oh, lingkaran. Dari sebelah sana lingkaran berwarna apa ya? Berwarna hitam. Yang berikutnya berwarna hijau. Berikutnya adalah gambar apa? Tepuk tangan boleh ataupun tos boleh, ya. Sama seperti tadi, SPK-nya berhadapan. Ya, berhadapan. Ayo berhadapan. Ya. Nanti belum ya. Perhatikan perintahnya. Nah, nanti tentukan mana yang akan jadi hitam, mana yang akan jadi hijau. Nah, nanti ketika saya beri contoh, misalkan saya bilang hitam, ya, yang hitam itu menepung. Nah, yang hijau jangan sampai kena. Menghindar. Ya, menghindar. Kapan menghindari kayak yang pakai seperti ini silahkan pasangan. Ya, yang dekat ya, jangan terlalu jauh. Ya, siap pada posisi. Ada dengan tiga apa contoh? Bahasa kita dengan siapa? Ya ditentukan dulu yang hijau siapa, yang hitam siapa. Hijau yang maju, yang mundur. Jangan terlalu jauh ya. Jangan terlalu jauh. Ya. Berarti ketika saya menyampaikan, misalkan saya mengatakan hijau yang nepuk, yang hitam ya menghindar. Iya. Siap. Hitam go. Ditahan ke. Dengarkan sekali lagi. Ya, siapa yang jadi hitam, siapa yang jadi hijau. Nanti ketika saya mengatakan, misalkan saya mengatakan hitam yang menepuk, ya, yang hijau menghindar. Ya, siap pada posisi. Ya, siap pada posisi. 1, 2, hitam. Bagaimana? Masih bingung? Enggak. Jadi sudah enggak bingung? Sekali lagi. Hitam, hijau. Oke. Ya, oke. Jadi acara ini tidak ngantuk di rumah ini, bisa hidup nih forumnya. Nah, ya. Kita lanjut ya, kita review sebentar. Kita sudah sampai 3 budaya positif, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas. Ya. Dari ketiga ini, apakah kita ketiga dulu, disiplin positif, motivasi, dan keyakinan. Apakah kita sebagai pendidik ya sudah memiliki 3 komponen tersebut? Kita renungkan saja pada diri kita. Dari ketiganya, refleksikan pada diri Bapak Ibu, apakah sudah memiliki budaya positif tersebut atau belum? Ya, refleksi saja ya, kita review yang tadi disampaikan disiplin positif oleh Bapak Kusada tepat waktu dalam berangkat ya, atau dalam tugas, terus motivasi perilaku yang tadi disampaikan Bu Susilawati agar menjadi pribadi yang berprofil pelajar Pancasila, serta keyakinan kelas yang dibuat kesepakatan antara guru dan siswanya. Ya, jika Bapak Ibu yang belum, saya misalkan kurang yang nomor 3, semoga setelah kegiatan diseminasi ini bisa menambahi bahwa saya yang belum adalah ini. Next. Nah, kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia.
kita fokus kebutuhan dasar manusia. Saya minta nanti silakan berpendapat apa adanya saja, ya, apa adanya saja. Ya. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu apa? Monggo Bu Maida, yang suaranya agak keras nih. Monggo Bu Maida silakan. Saya satu ya pakaian ke Ya, rumah, tempat tinggal, pangan, sandang, pangan, papan, pendidikan pun. oh pendidikan, ya. Ada lagi? Kesehatan dan Bu Reni, ada lagi? Ya. Nah, setelah kita mengimplementasikan kebutuhan-kebutuhan kita, nah, kita akan belajar ke kebutuhan dasar manusia ini ke siswa kita. Nah, kebutuhan dasar manusia, pernyataan bukan pertanyaan, pernyataan. Ya. Ketika seorang peserta didik melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar suatu peraturan, hal ini sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya. Contohnya biasanya di kelas itu ada anak yang caper. Caper di sini biasanya membuat keributan. Ya, misalnya caper itu tadi ya, biasanya bikin gaduh atau biasanya membuat nangis, mereka bertengkar yang akhirnya nangis. Itu mereka sebenarnya gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Berarti pengen sesuatu dari orang lain. Betul sekali, sesuatu yaitu adalah apa? Kasih sayang, perhatian, pilihan, kenyamanan, Ya. nyaman dan berguna. rasa nyaman. rasa nyaman. Yang terpenting adalah mereka sebagai peserta didik di sekolah itu nyaman. Yang berikutnya adalah merasa aman. Ya, yang berikutnya adalah merasa sekolah itu adalah rumah kedua. Ya, merasa bapak ibu guru di sekolah adalah benar-benar orang tua mereka ketika di sekolah. Benar-benar orang tua yang bisa menyayangi, bisa mengasihi. Gitu. Ya. Nah, kebutuhan dasar itu ada 5. Ya. Tadi Bu Maida juga menyebutkan ada sandang, pangan, papan, terus dari Bu Reni juga menyampaikan ada kesehatan juga. Ya. Di sini ada kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar. Ya. Nah, tadi budaya positif itu ada 6. Ini 5 kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang satu bertahan hidup. Ya, sama seperti ciri-ciri makhluk hidup. Ya, ketika kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, salah satunya adalah bertahan hidup dengan cara apa? Makan, ya, minum, bernafas, ya, itu bertahan hidup. Ya. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, mereka yang tadi gagal itu berarti mereka kurang sebenarnya kasih sayang dari orang tuanya. Ya, penguasaan, keterbatasan, dan kesenangan. Nah, nanti satu persatu akan kita bahas. Nah, contoh ini studi kasus. Ya. Ini saya pakai Bu Reva. Ya. Bu Reva bukan Bu Reni ya. Bu Reva. Nah, di sini ada sebuah kasus. Ya. Ini kita contoh kasus saja. Ya. Bu Reva adalah guru kelas 4 sedang bingung menghadapi ulah salah satu peserta didiknya yaitu Caka. Caka masih ingat nggih Bu Reva nggih? Oh, masih, alhamdulillah. Nah, ini biar terlihat keren saja Bu. Di kelas selain paling senior, ya selain ingat ya selain paling senior, ia juga selalu mengganggu teman-temannya saat belajar, bahkan sering mencontek tugas teman-temannya secara paksa. Ya. Merasa tua. Nah itu tadi senioritas ya, senioritas itu di sekolah atau di komunitas itu banyak sekali ya.
mencontek itu dengan cara brutal, pengennya maksa, ya. Jika Anda pada situasi Bu Reva, apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira apa alasan Jaka melakukan tindakan tersebut? Nanti dengan belajar merasakan yang menjadi Bu Reva dan apa yang akan Anda lakukan. Ya. Next. Nah, yang pertama, ya, yang Jaka butuhkan satu, Jaka merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ya. Jaka melakukan hal tersebut, ya, menurut Jaka senang karena apa? Yang akhirnya teman-temannya memperhatikan. Yang tadinya temannya selalu biasa-biasa saja, ketika si Jaka melakukan hal tersebut, ya, yang akhirnya menarik perhatian teman-temannya, ya, yang akhirnya mereka, ya, Jaka lagi caper, ya. Ketika temannya melaporkan tindakannya kepada wali kelas, yang kemudian guru memberitahukan kepada orang tuanya, ya, ada temannya melaporkan ke gurunya dan gurunya melaporkan ke orang tuanya, ya. Disinilah kebutuhan Jaka ingin orang tuanya memperhatikan dia. Selain di kelas teman-temannya, orang tuanya juga ingin memperhatikan Jaka juga, ya. Jadi kebutuhan dasar yang sedang Jaka penuhi adalah kasih sayang dan rasa diterima, ya. Berarti Jaka gue asline sabar gue pengen disayang, ya. Anak-anak kita mungkin di kelas yang biasanya bahasa kita petakilan itu sebenarnya mereka itu Butuh kasih sayang, butuh perhatian dan rasa diterima. Nah, rasa penerimaan itu berat, baik dari teman ataupun bahkan dari guru sekalipun. Itu kebutuhan pertama. Yang kebutuhan yang Jaka butuhkan yang kedua, yaitu karena teman-temannya jadi takut, ya, jadi karena senior terus secara brutal paksa kalau nurun, takut dengan dia dan menuruti keinginannya, dan karena takut si akhirnya teman-temannya itu keinginannya. Ya, maka sebenarnya Jaka sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya adalah kekuasaan power, kekuasaan atau power. Di sini Jaka merasa hebat, ya, karena apa? Tadi senioritas. Nah, kebutuhan yang ketiga adalah karena dia merasa enggan ataupun bosan. Biasanya anak-anak yang seperti itu di kelas itu mereka bosan. Ya, salah satu indikasi mereka bosan di kelas adalah dengan kemarin saya belajar di CK itu adalah ketika anak itu bolak-balik ke WC. Itu sebenarnya mereka itu tidak ingin buang air besar atau WC. Mereka di kelas itu bosan, ya. Mereka memilih WC untuk melampiaskan kebosanannya, ya. Untuk berpikir yang kemudian mencontek ke sana kemari, dia ingin mendapatkan hasil yang maksimal agar tugasnya cepat selesai dan mendapat nilai bagus. Nurunkan ke teman-temannya mana yang hasilnya bagus dicontek oleh Jaka. Maka Jaka sedang memenuhi kebutuhan dasarnya adalah kebebasan, ya. Keinginannya Jaka itu bebas. Mau nurun contek ke sini, mencontek ke sini, terserah Jaka. Nah, selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi. Ya. Nah, di sini kita akan ke intinya. Next. Nah, posisi kontrol guru itu ada 5, ya. Tadi kebutuhan dasar manusia ada 5, posisi kontrol guru juga ada 5. Satu adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Ya, di antara 5 posisi kontrol tersebut, hendaknya guru menggunakan posisi kontrol yang mana? Monggo Bapak Ibu bisa menyampaikan pendapatnya. Dari Bu Susilowati monggo, dari Bu Reni monggo. Menurut saya, Iya, nggak apa-apa. kalau menurut saya itu panutan itu teman. Sebagai teman, alasannya? Teman dengan rasa mendapatkan diri kita dengan murid sebagai teman, maka anak-anak
lebih mudah mencurahkan apa yang ada di hati mereka, apa kebutuhannya. Tetapi kita juga tidak lupa walaupun kita menempatkan diri kita sebagai teman, tetapi tetap membatasi bahwa aku teman, tetapi kamu harus tetap merasa menghormat, harus hormat kepada saya. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Reni. Barangkali dari yang lain, Bu Maida, Bu Via Valen, Banyak Pak. Bu Tia. Menurut saya Ambil itu sama Via. dengan Bu Reni teman. Ketika siswa melakukan kesalahan itu kita kan sama ngobrol masalahnya itu asalnya dari mana, kenapa kamu melakukan ini. Jadi kayak pendengar yang baik buat Pendengar yang baik. Oke, sudah. Yang lain? Menurut saya manajer. Oke, manajer. Luar biasa. Posisi latih manajer. Kenapa memilih manajer? Oh, manajer itu berarti si guru setelah si anak misalkan melakukan kayak itu itu dengan memberikan saran-saran kepada anak bahwa ya layaknya kita seorang manajer di dalam suatu perusahaan itu memberikan arahan-arahan yang lebih baik anaknya seperti itu. Memberikan arahan strategi. Iya, memberikan arahan, solusinya, arahannya, caranya lebih baik seperti ini. Itu ada antara guru dengan siswa itu si guru sebagai manajernya, nanti si anak itu seperti bawahannya, tapi di situ si manajer itu memberikan arahan, bukan malah menyalahkan, tapi memberikan arahannya. Berarti tetap memberikan arahan tanpa keluar jalur ini. Iya, seperti itu. Kita sebagai manajer. Oke, jadi akan saya tampilkan kalimat-kalimat atau apapun kata-kata yang berat yang sering kali kita katakan ya. Dari mulai penghukum ya. Di sini kasusnya adalah tadi Jaka mencontek secara brutal. Ya. Yang pertama sebagai penghukum. Ya. Biasanya ketika kita sebagai penghukum keluar kalimat, silakan keluar, tidak usah ikut pelajaran. Ya. Ulang saja. Ya. Ulang. Atau push up sekalian, 100 kali. Ya. Itu tanpa embel-embel, langsung silakan keluar, silakan push up atau lari-lari keliling lapangan. Ya, dengan muka yang marah, merah seperti itu karena kita juga ya posisi jengkel. Nah, itu sebagai penghukum. Contohnya kalimatnya seperti itu. Dan kemudian ada pembuat merasa bersalah. Nah, tetap ya kasusnya itu Jaka mencontek tadi. Nah, pembuat merasa bersalah itu kita ya, ataupun pendidik, apakah pernah kita menggunakan kalimat seperti ini? Berapa kali ibu bapak harus beritahu kamu selalu mengecewakan ibu, sudah bolak balik, masa nggak bisa sih? Kamu akhirnya nggak kasihan apa dengan teman-temanmu? Ya, barangkali kita pernah di posisi seperti ini, Pernah. membuat merasa bersalah. Pernah Bu? Pernah. Sebagai penghukum pernah? Pernah. Sebagai pembuat merasa bersalah pernah? Sering. Oke, next. Yang ketiga, Ada sering. Pernah. nah ini sebagai teman. Jadi disampaikan sama Bu Reni sama Bu Siliwati adalah ini kalimatnya. Nah, saya biasanya seperti ini, tapi kurang lebih Bapak Ibu mungkin pakainya Mas atau Mbak. Ya. Teman, ayo bro, ikuti aturan kelas dong. Ya, bantu Pak Guru kali ini saja, oke? Tidak apa-apa atau tidak masalah, lain kali jangan begitu bro. Ya, jangan berbuat seperti itu lagi ya. Nah itu sebagai teman. Diajak ngobrol tadi yang disampaikan Bu Fia. Diajak ngobrol dulu. Pernah seperti ini atau sering atau setiap hari sebagai teman? Pernah. Bukan setiap hari. Setiap hari. Sebagai pemantau berikutnya, ya. Nah sebagai pemantau ciri-cirinya seperti ini. Ya mungkin beda Bapak Ibu guru mungkin kalimatnya juga mungkin beda. Tapi sebagai pemantau seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah atau keyakinan kelas. Ya, kamu tahu konsekuensinya. Kamu tahu nggak konsekuensinya kalau melakukan hal seperti itu? Kamu tahu nggak sih kalau kamu melanggar nanti kamu kan seperti ini? Ya, atau setelah pelajaran coba kamu kerjakan lagi dan jangan diulangi perbuatan lagi ya. Jadi mantau semakin kesini semakin halus bahasanya. Ya, next. Ini sebagai manajer, ya berarti kita sebagai pendidik, ya. Pilihan posisi kontrol kita adalah sebagai manajer. Contoh
kata-kata yang biasa digunakan sebagai manajer adalah apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Solusinya bagaimana? Kamu sudah mencontek, apa yang akan kamu lakukan berikutnya? Ya. Next, oke ya, kita berarti belajar menjadi manajer untuk kelas kita. Nah, berikutnya adalah pada bagian manajer itu adalah guru berbuat sesuatu bersama peserta didik, mempersiapkan sendiri, mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung sendiri agar dapat menemukan solusi permasalahannya. Ya, tadi diajak ngobrol dulu, terus cari solusinya bersama, bagaimana penyelesaiannya, problem solvingnya seperti apa. Nah, posisi manajer juga mengacu pada institusi yang dapat menjadikan peserta didik sebagai manajer bagi dirinya. Ya, setelah kita menjadi manajer untuk peserta didik, mereka juga bisa menjadi manajer bagi dirinya mereka sendiri. Ya, jadi setelah Bapak Ibu sampaikan dengan cara kontrol sebagai manajer, nanti anak dengan sendirinya akan sadar, bisa mengontrol diri, ya, ke arah yang lebih baik. Next. Nah, saya di posisi yang mana? Tadi sudah disampaikan sebagai teman, ya. Bu Reva sama Bu Via Valen sudah sebagai teman dan Bu Susilowati sebagai manajer. Next. Nah, ini segitiga restitusi. Yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Next. Ya. Nanti apa sih segitiga restitusi ini? Ya, next. Nah, pada segitiga restitusi ini ada 3 hal. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu biasanya ada indikator yang seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya. Ketika Bapak Ibu memberi bahasanya arahan ataupun nasihat ke peserta, pasti menggunakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini, bukan hanya kamu saja, Pak Guru juga pernah, Bu Guru juga pernah. Ya, itu menstabilkan identitas. Berikutnya adalah validasi kebutuhan. Biasanya ditanya nanti di sini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal ini. Pak Guru yakin kamu punya alasan sendiri kenapa kamu melakukan itu. Atau ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Hal efektif apa yang ingin kamu butuhkan dari hal setelah yang kamu lakukan tadi. Berikutnya adalah menanyakan keyakinan, nilai apa yang telah kamu sepakati. Ya, karena ada kesepakatan kelas, jadi nilai apa yang kamu sepakati dari kesepakatan kelas itu. Tidak boleh mencontek. Tidak boleh mencontek. Ya, apalagi dengan memaksa. Iya, jadi kita arahkan. Kesepakatan kelas yang dibuat seperti apa? Silakan bisa dibaca lagi. Ya, bisa jadi bahan renungan kamu. Atau kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dari kesepakatan kelas yang sudah dibuat, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, next. Nah, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip-prinsip yang membuat kesalahan adalah bagian dari proses suatu pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses, dari gagal menjadi sukses. Nah, tadi kata-kata menstabilkan identitas ya, sama tadi di posisi kontrol juga ini ada menstabilkan identitas dengan kata-kata seperti ini. Berbuat salah itu wajar. Ya. Kita menstabilkan identitasnya dulu. Ya, bukan identitas nama, nomor, nim, misn, bukan. Ini kita stabilkan identitas awalnya dulu ada permasalahan tersebut. Ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Ya, Bapak Ibu dulu tidak mencari siapa yang salah, tetapi mencari solusi dari permasalahan ini. Ya, kita cari solusinya bagaimana. Terus kamu berhak merasa seperti itu. Kamu berhak merasakan seperti itu. Ya, next. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulan respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan perbaikan hubungan dengan peserta didik. Ya, di sini nanti akan ada hubungan antara guru dan peserta didiknya menjadi lebih baik, lebih akrab, lebih nyaman. Next. Ya, contoh kalimat-kalimatnya. Ya.
Barangkali kita bisa sampaikan nanti ketika ini selesai, Bapak Ibu bisa menggunakan segitiga restitusinya seperti ini kalimat-kalimat. Ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukannya lebih dari itu, bahkan lebih buruk sekalipun. Kamu perlu bangga karena kamu memiliki sesuatu yang penting bagimu. Atau kamu melakukannya karena sesuatu yang penting bagimu. Ya. Kamu merasa berhak seperti itu karena kamu melindungi apa yang kamu miliki misalkan. Menanyakan keyakinan peserta didik diberi beberapa pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi, ide atau gagasan secara intensif. Mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi bisa mengaitkan tindakan mana yang salah, mana yang benar. Ya, jadi bisa dikaitkan. Apakah menurut kamu itu sudah benar? Apakah apa yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan kesepakatan kelas? Nah, itu contoh menanyakan keyakinan. Nah, ini contoh-contoh kalimatnya. Apa keyakinan kelas kita? Ya. Mbak Guru di kelas 5, saya juga kadang ketika ada anak yang sedang melanggar peraturan, coba lihat kembali kesepakatan kelas kita seperti apa. Ya. Nilai apa yang telah kita sepakati bersama, atau seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu itu seperti apa? Ya, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, kamu dari kesepakatan kelas ingin menjadi yang seperti apa? Next. Bapak Ibu sudah pada posisi yang mana? Dari 3 ini, apakah sudah melakukan semuanya? Atau baru 1? Atau bahkan belum sama sekali? Sudah, alhamdulillah. Oke, sudah. Next. Sudah. Ya. Cuma caranya gini. Contoh segitiga restitusi. Next. Nah, ini diskusi saya dengan Mbak Kesya. Ini tadi berarti sambungan dengan Salon karena ada yang mic. Ya. Intinya di sini saya melakukan percakapan dengan Mbak Resya bahwa ini Resa, ya. Cuma ganti orang bahwa Resa itu marah, ya, ketika Dika dan Jaka mencontek. Nah, Oke, next aja enggak apa-apa. Ya intinya kita nanti belajar sedikit restitusi. Nah, dari budaya positif ini, dari enam budaya ini, ya barangkali dari saya sendiri juga masih belum lengkap, ya masih banyak belajar lagi, atau dari kita yang kurang satu, mungkin dari sedikit restitusinya bisa kita lengkapi, bisa kita penuhi. Ya, jadi dari budaya positif ini kita buat sekolahan yang nyaman bagi peserta didik. Nah, penutup dalam penerapan program disiplin positif hendaknya kita sebagai guru memiliki standar kepribadian, ya, profesionalisme dan sosial yang baik. Jangan dengan siswa karena siswanya kadang karena bikin jengkel akhirnya Bapak Ibu hanya dekat dengan mereka yang pintar-pintar saja. Ya, kadang mereka yang sebenarnya butuh kasih sayang itu mereka yang biasanya buat rusuh, buat rame, itu sebenarnya mereka yang membutuhkan kasih sayang. Ya, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanannya sebagai among atau manajer yang menuntun peserta didiknya menjadi pribadi yang berkarakter, merdeka dan sesuai dengan program belajar Pancasila. Terima kasih. Salam bergerak. Ya, mantap. Ya. Silakan nanti Bapak Ibu setelah ini bisa membuat kesepakatan kelasnya atau membuat penerapan segitiga restitusinya pada anak-anak. Mungkin ada beberapa dari kita tidak sependapat, atau anak SD sini kan tidak bisa menggunakan ini, harus menggunakannya sistemnya penghukum. Oke, terima kasih. Barangkali ada pertanyaan karena waktunya juga sudah
Cukup. Saya maksimal 2 pertanyaan. Monggo dari Bapak Ibu dipersilakan sebutkan nama dan guru kelas berapa atau guru mapel apa. Waktu dipersilakan. Monggo 2 pertanyaan dari Mas Reza, Bu Reni, Bu Tri. Tidak ada pertanyaan? Atau barangkali sedang menuliskan pertanyaannya? Oke, dari Bu Widya silakan. Saya cuma masih perlu belajar ya. Saya juga nanya ini karena belum tahu. Ya, siap. Restitusi itu apa Bapak Ibu dijabarkan Pak? Restitusi adalah tindakan yang mengarah kepada perilaku, tindakan yang mengarah kepada perilaku agar ya mereka itu bisa sesuai dengan karakternya, sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan posisi kontrolnya. Ya, itu restitusi. Ya, jadi bukan hanya istilah-istilah baru, mungkin kita juga dulu sudah mendengar dari Bu Susiwati dan sekarang dari saya bahwa restitusi adalah tindakan di mana kita itu membentuk sebuah karakter ya yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Sama-sama juga. Monggo satu lagi siapa? Ya. Oke. Bagaimana kalau sekolah memberikan hadiahnya, memberikan hadiah atau penghargaan? Penghargaan. Berarti ribut ya anak-anak ya karena juara. Kayak sebagai rasa lelah atau rasa capek ya Bu. Ya. Oke, sudah itu Bu. Yang pertama ya, satu sebenarnya pemberian hadiah itu tidak efektif ya. Bukan tidak bermakna tapi tidak efektif ya. Karena apa? Siswa atau peserta itu akan mengincar hanya hadiahnya. Yang pertama itu mengincar hanya hadiahnya ya. Iya, jadi nanti ketika kita tidak ada hadiah mereka akan merasa kecewa. Apa ngomong ya Pak? Iya. Dia ibu guru. Karena hadiahnya tidak ada hadiah, nggak mau ikut. Kita Ya. guru nih. Ya, itu sebenarnya bukan tidak bermakna tapi tidak efektif ya. Ya. Terus mereka juga akan melakukan karena terpaksa. Di situ nanti ada timbulan rasa terpaksa karena apa? Lah yang kudu juara, harus juara karena akan nantinya akan mendapatkan ini. Sebenarnya itu ada paksaan. Sebenarnya ada paksaan tapi mereka tidak sadar. Ya. Saya juga waktu di CGP juga mengatakan, saya justru kalau senang misalkan siswanya itu saya kasih uang pasti juara. Nah ternyata di situ saya diserang dari berbagai kelas ya bahwa itu tidak efektif ya. Karena meskipun misal kita peringkat 1, 2, 3 ya, itu salah satunya akan menimbulkan rasa iri bagi yang lain. Oh, mereka juga sebenarnya mampu, tapi kenapa yang dikasih hadiah itu cuma 1, 2, 3 ya, 4, 5, 6 atau 10 besarnya misalkan ya, itu minimal ada hadiah permen atau hadiah terima kasih dari Pak Guru, itu tidak ada. Makanya itu tadi terpaksa iya, terus rasa iri dari teman-teman yang lain juga iya. Makanya itu menurut pembelajaran yang saya pelajari tidak efektif, bukan tidak bermakna tapi tidak efektif. Nah, bermakna atau tidaknya itu tergantung. Nah, apalagi kalau belajar ikhlas itu beda lagi. Begitu Bu Sri Rahayu, bagaimana? Atau dari teman-teman mau menambahkan? Tapi kalau pemberian hadiah bisa membuat merangsang mereka untuk terus ada Motivasi. Ya untuk pas mungkin misalnya mau kayak tapi juga bisa menimbulkan sih Ya itu kalau kita lihat itu seperti pisau ya, bermata dua. Di sisi lain menguntungkan, di sisi lain merugikan ya.
mungkin bahasa kita motivasi biar apa? Biar semangat. Tapi ya. Tapi itu menimbulkan itu tadi, nanti ada iri dari teman-teman yang lain, meskipun teman-temannya itu nilainya jauh dengan mereka, tapi apa salahnya kalau kita merubah, misalkan peringkat 1 kita kasih pin atau kasih apa, nanti yang 2 apa, intinya Jadi kalau mereka diberi semua. diberi semua. Iya. Yang pinter-pinternya 2 atau 3 misalkan. Iya, misalkan kita pakai 3 nih, 3 bintang, misalkan bintang. Misalkan dari juara 1 sampai 10 besar misalkan, kita kasih 2. Ya jadi tidak ada, maksudnya tidak ada pembedaan yang terlalu mencolok ataupun terlalu tinggi ya. Jadi misalkan dari 3 ya, misalkan yang 10 besar kita kasih 3 bintang, yang 20 besar kita 2 bintang, yang 30 besar kita 1 bintang, seperti itu saja. Dan itu misalkan kita buat pakainya kertas itu lebih murah dari hadiah yang biasanya kita berikan. Seperti itu. Bisa membuat mereka lebih senang semuanya ya. Iya, jadi mereka bisa menerima dan bisa tertawa bersama. Terima kasih. Bagaimana bisa lagi? Iya, Atau barangkali berarti nanti kali ini juara 1 dan 3 tidak ada hadiah. Ya kita mau dilanjutkan. Suaranya bunga ide ya. Ini suara. Belum merdeka. Tidak ada satunya juga tidak masuk. Itu saja. Barangkali ada yang mau menambahkan, Bapak? Alhamdulillah bersama-sama ilmu oleh Mas Bayi, dan kita akan memanfaatkan ilmu yang ini untuk tadi penghargaan berupa pemberian. Pada dasarnya anak itu punya kemampuan untuk melakukan hal yang lebih baik. Anak, di dalam hati anak itu ingin memunculkan hal-hal yang lebih baik daripada teman-teman. Semua orang itu ingin menampilkan, menonjolkan kelebihannya pada temannya. Kenapa anak itu bersekolah? Kenapa anak itu belajar? Tentunya agar anak tersebut itu apa yang ada di dalam hatinya atau dalam dirinya itu akan berkembang. Itu Bapak Ibu, kita harus selalu memberi motivasi kepada anak-anak kita, anak didik kita, karena kita sebagai guru adalah dalam bahasa Jawa digugu dan didik. Itu cara perbuatan kita, sikap kita, tindakan kita itu akan ditiru oleh muridnya sehingga tampilkan yang terbaik untuk anak kita. Nah, bagaimana kita berangkat, bagaimana kita setelah sampai di tempat, bagaimana kita berhadapan dengan anak, kita gunakan bahasa-bahasa yang sopan. Kadang anak akan membuat kita yang tadinya ada masalah di rumah, setelah datang sekolah terpancing oleh anak, akhirnya jadi jengkel. Itu mudah-mudahan bisa dihindari. Apapun masalahnya di dalam keluarga, jangan dibawa ke sekolah. Ingat, kita berhadapan dengan makhluk hidup yang butuh kasih sayang, butuh penghargaan. Kita berpendapat bahwa anak didik kita adalah calon generasi penerus kita yang tentunya akan untuk bekal hidup. Ilmu yang didapat sekarang adalah untuk bekal di masa yang akan datang, tidak akan diterapkan di hari ini. Ilmu yang diterima oleh anak-anak akan berguna bagi masa depannya. Itu kita beri contoh yang baik kepada anak-anak. Anak-anak itu akan selalu meniru gaya kita dalam berbuat. Ya. Banyak ada anak-anak di rumah
Ya, di rumah itu sering melakukan adegan-adegan yang ada di sekolah, menirukan adegan atau juga cara guru itu mengajar. Saya sering melihat menyaksikan anak-anak di rumah itu menyaksikan, kalau di guru ini, kalau di guru itu ngajar, ditirukan. Dan sehingga begitu kami, saya sudah kepala sekolah, menghimbau kepada bapak ibu guru yang untuk selalu memberi contoh yang baik. Guru di buku dan ditiru. Bahasa yang dikeluarkan adalah bahasa yang betul-betul mendidik. Walaupun dengan kemarin-kemarin peranatan dalam pada puasa Jawa Tegalan ya, seakan-akan bisa disibukkan dengan bahasa-bahasa yang kurang sopan, tidak terbiasa. Dan betul karena kita dalam pada pendidikan kita harus menggunakan bahasa yang sopan, kemudian melakukan tindak tanduk atau wujudkan dalam tingkah kita atau perbuatan kita sehari-hari di sekolah supaya anak itu bisa meniru. Setiap langkah kita akan dinilai oleh siswa. Ada yang mata dulu itu bahasa Jawanya dulu kereng, kejam dan sebagainya. Dulu eman dan sebagainya. Iya ya, tapi namanya ya. Safira. Iya, kadang menilai kan ya, menilai guru AD seperti ini, guru Pak Bayi seperti ini, guru Maika seperti ini. Anak itu sudah terkesan pada saat kita memberikan ilmu baik di sekolah, sekolah atau bukan bahkan di masyarakat. Masyarakat juga akan dinilai oleh siswa. Itu saja dari kami dan mengucapkan selamat buat Mas Bayu yang berhasil pada kesempatan ini bersama teman-teman. Mudah-mudahan Mas Bayu bisa menjalankan hal guru-gurunya dengan lancar ya Mas. Pertama, selanjutnya apapun program yang akan dilaksanakan oleh Mas Bayu, kami selaku kepala sekolah tetap mendukung dengan kegiatan-kegiatan ini. Mudah-mudahan ilmu yang sudah diterima oleh Pak Bayu bisa diwujudkan, bisa diterapkan di SD Negeri Krukuk Selatan. Terima kasih. Terima kasih. Tambahan yang sangat luar biasa dari Bapak Kepala Sekolah. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 semoga bisa mengaplikasikan ilmunya di SD ini untuk kelas, untuk sekolah dan untuk kita semua. Semoga kegiatan kali ini bisa bermanfaat. Ambil manfaatnya saja, kalau memang tidak bermanfaat ya cukup untuk tahu. Nah, barangkali nanti saya ikut cek efek, oh seperti ini pengalamannya, jadi panjenengan bisa minimal ingat, oh kegiatan seperti ini. Nah, saya juga mencontoh dari Bu Sulawati, kegiatannya ya luar biasa. Nah, nanti kita juga terus berkolaborasi lah ya, bersama. Saya akan sering-sering meminta bantuan panjenengan ya, waktunya panjenengan ya, waktunya ngajar. Saya minta untuk kegiatan seperti ini, tapi karena saya juga sedang memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak, mari bersama-sama mewujudkan sekolah yang berbudaya positif. Itu saja, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sukses. Terima kasih atas sambutan dari Bapak CGP, Bapak Bayu Permadi. Untuk menutup acara ini, marilah kita tutup dengan doa dan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sutriah SPDI, Guru SDN Krukuk Selatan 03 yang mengampu mapel pendidikan agama Islam, teman dari Bapak CGP kami, Bapak Bayu Permadi SPD.
Terima kasih atas ilmunya dari Bapak CGP kami, Bapak Bayu Permadi, SPD, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Tentunya akan menambah ilmu bagi saya sendiri dan bagi Bapak Ibu guru yang lain dalam mendidik, membimbing anak-anak kami. Semoga dengan diseminasi budaya positif ini sekolah kami menjadi sekolah yang sangat-sangat dinanti-nantikan, didambakan dan dibanggakan oleh peserta didik kami dan oleh masyarakat tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Susilawati, SD Negeri Prupuk Selatan 03, guru kelas 6, guru penggerak angkatan 8. Saya merefleksi kegiatan diseminasi disiplin positif oleh calon guru penggerak angkatan 11 yaitu Bapak Permadi. Dengan kegiatan tersebut, saya merasa kegiatan tersebut membuat atau memperkuat kegiatan budaya positif untuk SD Negeri Prupuk Selatan 03 ini, yaitu kita bisa nantinya berkolaborasi untuk memperkuat kegiatan budaya positif yang ada di SD Negeri Prupuk Selatan 03. Juga saya bisa menambahkan ilmu lebih banyak kembali dengan adanya mengingatkan kembali dengan adanya kegiatan diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh Bapak Bayu Permadi, calon guru penggerak angkatan 11. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.